yang disampaikan Pak Wijo sudah lengkap. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Mau ngomong menambahin sedikit. Jadi karena Pak Wijo itu sudah belajar tsunami dari dulu. Saya tuh belajar tsunami setelah datang ke Jerman. Jadi, tahun 2007 baru belajar. Jadi background saya sebenarnya untuk remote sensing untuk disaster. Jadi masih berkaitan dengan tsunami juga. Jadi memang kalau kita mengenai fasilitas, memang saya kira proyek yang kita lakukan di GITUS di Jerman Indonesia Tsunami Warning System ini sudah dari hulu sampai hilir. Jadi dari sistem source-nya sendiri kita kaji, dari sumber gempanya, sumber earthquake-nya kita kaji, kemudian sampai ke community level. Jadi sampai ke masyarakat, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana kita ini proyek ini sampai situ gitu. Jadi sampai lengkap. Dan kalau di alhamdulillah bulan kemarin November ya? Bulan November tanggal 11 November itu sudah di launching oleh Bapak Presiden tentang INATEUS, jadi Indonesian Tsunami Early Warning System. Itu salah satu sistem yang kita bangun di sini di DLR, adalah Decision Support System. Itu salah satu di komponen yang ada di INATEUS itu. Jadi di dalam sistem Decision Support System itu sudah kalau terjadi gempa di laut, dia sudah bisa mendeteksi apakah gempa ini menimbulkan tsunami atau tidak. Kalau tidak menimbulkan tsunami, alarm tidak dipencet. Kemudian kalau terjadi potensial tsunami, maka dilihat lagi bagaimana tsunami itu akan mengarah kemana dan lain sebagainya, dan kemudian besarannya berapa sudah ada. Kemudian dengan sistem yang ada kita sudah bisa data dan simulasi dan sebagainya. Si orang yang berada di lab itu yang melakukan pemantauan itu bisa memencet tombol alarm kalau ada tsunami. Kemudian alarm ini setelah pencet tombol ini informasi terdistribusi ke wilayah yang potensial terkena tsunami lewat SMS, lewat radio, lewat ini sudah sistemnya sudah otomatis, kemudian juga sirene otomatis menyala di sana dari tombol yang dilakukan di PMG itu. Jadi sistemnya sudah kita ikan. Tapi ya wallahualam, karena semua kuasa Allah, jadi kita hanya berusaha untuk memitigasi, meminimalis apa yang kejadian bencana yang akan terjadi gitu. Jadi kita sudah berusaha memaksimal untuk meminimalkan. Dan ada sesuatu yang ini juga Pak Ijo, di Bali kita agak kesulitan karena orang ya terserah yang di atas kalau tsunami di Bali itu. Tsunami dari atas maksudnya. Oh, jadi terserah siapa ya gitu. Oke. Pertanyaan lagi itu ya? Oh iya. Dari pertanyaan satu, mungkinkah tsunami diakibatkan oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia? Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Tsunami diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Tapi tsunami merusak lingkungan ya. Sebentar, pertanyaannya agak membingungkan. Tapi begini, tsunami itu seperti yang kita ketahui diakibatkan oleh aktivitas tektonik di dasar laut. Kemudian ada gunung berapi yang di dasar laut. Kemudian ada katakanlah aktivitas meteor gitu, kalau misalnya jatuh. Ada tanah longsor yang subaerial ataupun yang selam ya di bawah laut gitu. Jadi aktivitas-aktivitas itulah yang selama ini ditengarai menimbulkan tsunami. Dengan nanti varian dari aktivitas di bawahnya banyak sekali. Katakanlah untuk gunung berapi aja ada paling tidak ada 2 atau 3 subaktivitas. Katakanlah ledakannya sendiri juga menimbulkan tsunami. Kemudian kaldera kolaps karena di situ ada kaldera, kemudian kalderanya juga kolaps ke bawah juga
kemudian menimbulkan tsunami. Bisa ada istilah pyroclastic flow, di mana lelehannya itu juga karena cepat gitu, dan dia mempunyai massa yang ada dari dalam, sehingga massa dalam sistem itu berubah sehingga juga menimbulkan tsunami. Efek-efek itu ya yang dipelajarin selama ini, itu yang menimbulkan tsunami. Jadi kalau mungkinkah tsunami ini diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, kayaknya mestinya dibalik. Tsunami itu menimbulkan kerusakan lingkungan, iya. Tetapi tsunami diakibatkan oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, selama ini belum ada penelitian ke arah situ gitu ya. Kalau laju kenaikan air mungkin nggak dari kenaikan air air laut, global change. global climate change. Climate change. Dari situnya mungkin dari situ. Kalau climate change, karena setahun kecil ya, setiap tahun kan kita kenaikan sea level katanya sekian ya, dan itu tidak terlalu signifikan untuk tsunami menurut saya. Ya. Mungkin memperbesar laju tsunami bisa jadi, karena orang itu merusak mangrove dan lain sebagainya. Nah, kalau efek yang tidak langsung bisa seperti yang disampaikan Mas Rohis. Jadi katakanlah kita mempunyai satu daerah yang cukup aman gitu dari tsunami. Misalnya ada green belt di situ ya, ada mangrove, ada hutan-hutan, ada pandan yang cukup padat, itu pandan pantai. Kemudian ternyata kan dengan adanya eksploitasi daerah-daerah pantai yang katakanlah dari garis pantai 100 meter harusnya dibiarin gitu, atau 200 meter, karena biar mereka daerah itu untuk bakar gitu, ternyata ditempatin, dihabisin untuk ini, dan sehingga nilai risiko manusia menjadi naik ya. Kalau itu seperti itu ya. Tapi secara langsung mungkin source langsungnya tidak source bisa. langsung nggak bisa, tetapi source secara tidak langsung bisa akibat itu. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari yang ada di tempat. Dari Pak dulu, silakan. Assalamualaikum. Pertanyaannya singkat aja. Yang ini kan pemicu dari tsunami itu kan salah satunya adalah gempa tektonik ya. Bisakah gempa tektonik ini sekarang udah ada ditemukan metodenya, bagaimana kapan terjadinya, udah bisa terdeteksi, atau hanya sekedar periode ulangan saja 100 tahunan atau 200 tahunan atau gimana? Apakah udah bisa dideteksi waktunya? Baik, mungkin bagi yang online saya ulang pertanyaannya Kak Irfan. Tadi seperti disebutkan kalau tsunami itu antara lain disebabkan oleh gempa tektonik. Jadi apakah udah ada sistem atau udah ada suatu proyek yang untuk mengantisipasi atau untuk mendeteksi gempa tektonik itu apa belum? Silakan Pak Rohis. Kalau jadi aku terus sih. Sekalian Kalian karena ini iya, pertanyaannya gimana? iya tadi gempa tektonik kalau nggak salah pertanyaannya apa ya? Tapi Bukan yang kalau bisa kalau nggak salah pertanyaannya tadi ada modelnya nggak untuk memperkirakan kapan terjadinya gempa tektonik itu yang menyebabkan tsunami itu. Nah, kemudian saya lebih lanjut lagi, di Indonesia sudah ada perhitungan nggak di Indonesia kapan terjadi gempa itu? Terus kalau ada lebih detail lagi di mana? Dan kemungkinan Jakarta bisa atau nggak kena tsunami? Karena tadi itu dari atas dari Sabang sampai Jawanya pesisir selatan. jadi ada pertanyaan tambahan. Jadi kira-kira udah ada prediksi belum kapan gempa tektonik itu akan terjadi lagi gitu di Indonesia yang bisa mengakibatkan tsunami, dan juga apakah